Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 dari kelas 10 PDB 1 ingin menjelaskan tentang bab 12 yaitu perhitungan titik impas. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Alifi Rahmani dan Timumtaz, Almira Konita, Kezia Triksi Kayla. Perhitungan titik impas. A. Permodalan. 1. Pengertian modal. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama dan dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya. 2. Pembagian atas modal. A. Kategori utama modal berbentuk fisik atau physical capital, atau disebut juga modal berwujud. Contoh modal berwujud seperti bangunan, pabrik, pusat pembelanjaan, gudang, dan dermaga. Sebagian besar perusahaan membutuhkan modal berwujud bersama dengan tenaga kerja dan tanah untuk memproduksi produk mereka. Contohnya kebutuhan suatu restoran meliputi dapur, oven dan panggangan, meja dan kursi, alat makan, dan peralatan penerangan. B. Modal tak berwujud. Tidak semua modal itu bersifat fisik. Beberapa modal yang tak berwujud atau non-material tetap memenuhi definisi tentang modal. Ketika perusahaan bisnis berisi fantasi dalam periklanan untuk membangun suatu, perusahaan itu memproduksi suatu bentuk modal tak berwujud atau intangible capital yang disebut goodwill atau nama baik. Goodwill ini menghasilkan jasa bernilai bagi perusahaan dari waktu ke waktu. Ketika perusahaan menyelenggarakan suatu program pelatihan untuk karyawan, perusahaan itu berinvestasi dalam bidang keterampilan kerja. Kita bisa menganggap investasi seperti ini sebagai bentuk modal tak berwujud yang disebut modal sumber daya manusia. C. Modal sosial infrastruktur. Modal sosial yang terkadang disebut infrastruktur adalah modal yang memberikan jasa bagi masyarakat. Sebagian besar modal sosial berbentuk sarana publik seperti jalan raya, jembatan, sistem angkutan massal, serta sistem pengolahan air dan limbah. Pos-pos polisi, pos pemadam kebakaran, balai kota, pengadilan, dan mobil polisi semua adalah bentuk modal sosial yang digunakan sebagai input untuk memproduksi jasa yang disediakan oleh pemerintah. Semua perusahaan menggunakan beberapa bentuk modal sosial dalam memproduksi output mereka. D. Biaya operasional. Biaya operasional perusahaan ialah sejumlah pengorbanan dalam bentuk uang yang ditunjukkan untuk suatu tujuan. Biaya operasional usaha produk barang. Usaha produksi barang atau industri barang membutuhkan sejumlah modal untuk keperluan pembiayaan perusahaan. Tentu, dalam menjalankan usahanya, perusahaan harus memiliki bahan dasar untuk diolah, mempunyai karyawan untuk mengadakan pengolahan, dan personal yang bekerja di kantor, termasuk pimpinan perusahaan. Pada pembahasan, kita melakukan usaha industri yang hanya menggunakan satu mesin, sejumlah karyawan, dan diorganisasikan oleh unsur pimpinan dan direktur utama. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan peraga berikut. Bisa dilihat di peraga 12.1, untuk memproduksi 500 kursi dalam waktu 1 bulan dibutuhkan biaya-biaya berikut. Yang pertama, biaya bahan kayu, balok, papan sebesar 2.500.000. Yang kedua, biaya politur, paku, cat, pernis, amplas, dan lain-lain sebesar 400.000. Yang ketiga, biaya upah tenaga kerja 10 orang yang masing-masingnya 80.000, jadi kita membutuhkan 800.000. Dan yang terakhir adalah bagian dari biaya umum sebesar 1.700.000. Selain dari biaya-biaya di atas, maka perlu dipikirkan pula biaya penyusutan atau peralatan dari mesin yang kita gunakan dalam proses produksi, yang seharga 60 juta dengan umur ekonominya 5 tahun dan memiliki nilai residu sebesar 6 juta rupiah. Biaya per unit kursi tersebut dapat kita hitung sebagai berikut, yaitu biaya bahan kayu, balok, dan papan sebesar 2.500.000 ditambah biaya politur, cat, pernis, amplas, dan lain-lain sebesar 400, ditambah biaya tenaga kerja sebesar 800.000, ditambah lagi biaya umum sebesar 1.700.000, ditambah biaya penyusutan mesin sebesar 900.000, dan kita akan mendapatkan hasil 6.300.000. Kita bagi 500 yang akan menghasilkan 12.600, maka biaya per unit kursi yang kita butuhkan sebesar 12.600. 2. Biaya operasional usaha jasa. Usaha dagang dan usaha jasa pada prinsipnya sama dalam penggunaan biaya. Perbedaannya hanya dalam penerimaan.
Kalau perusahaan yang bergerak di bidang produksi, barang sumber penerimaannya dari penjual. Barang sedangkan pada produksi jasa penerimanya berasal dari penjual jasa. Perhitungan titik pulang pokok. Titik pulang pokok atau break-even point yang disingkat BEP adalah kondisi di mana perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Definisi break-even point menurut L.M. Sandler dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajerial, analisis break-even point adalah titik impas adalah titik saat total pendapatan sama dengan biaya atau sebagai titik total margin kontribusi dalam total biaya tetap. Rumus BEP adalah BEP dalam unit sama dengan total fixed cost per harga unit per unit dikurang variable cost per unit. BEP dalam rupiah sama dengan total fixed cost per dalam kurung 1 min dalam kurung variable cost per unit per harga. Atau BEP adalah kondisi TC sama dengan TR. Tujuan analisis titik impas atau BEP: 1. Mendesain spesifikasi produk. 2. Menentukan harga jual persatuan. 3. Menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. 4. Memaksimalkan jumlah produksi. 5. Merencanakan laba yang diinginkan. Manfaat break-even point yaitu: 1. Sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. 3. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 4. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti